Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Ray dan Ibu Cindy yang sudah mengundang saya kembali pada pagi hari ini untuk datang di gereja yang di Sunbend kali ini. Thank you. Siapa yang sudah ketemu saya bulan lalu di Walnut, di Diamond Bar, ya, dan juga yang di Santa Monica juga, ya. Hello, Pastor Pat, how are you this morning? I'm fine, thank you. Good to see you again. Praise the Lord. Ya, pagi hari ini saya khusus datang ke gereja di Sunbend ini. Praise the Saya Lord. mau bertemu dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan juga pagi hari ini saya ini sedang berpikir terus apa yang akan saya berikan kesaksian untuk Bapak Ibu sekalian jemaat di sini. Waktu Pak Ray telepon bilang untuk saya datang memberikan kesaksian dan nyanyi, dan Pak Ray bilang, bisa nggak minggu ini, waktu minggu lalu, hari Ibu Mother's Day. Saya bilang nggak bisa, kali ini saya driving ya. Keluarga saya dan saya, suami saya, kedua anak saya, kita bawa mobil dari Michigan, terus sampai ke Anaheim. We were driving from Michigan all the way to Anaheim. So praise the Lord. Ya, jadi saya bilang saya tibanya minggu ini, bukan minggu lalu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa mengucapkan Happy Mother's Day. Saya tetap mengucapkan Happy Mother's Day untuk ibu-ibu sekalian di sini ya. Thank you. Ya, praise the Lord. Amin. Saya mau tanya, siapa yang masih punya ibu? Saya. Yang saya tanyakan ini, siapa yang ibunya sudah dipanggil Tuhan? Saya sudah di surga. Betul. Kita udah jadi ibu juga. Siapa yang udah jadi ibu juga di sini? Mother's Day. Tuhan memberikan seorang ibu untuk melahirkan anak-anaknya. Tuhan mempunyai tujuan. Bukan hanya sekedar. Saya juga mengucapkan sebagai istri yang tidak mempunyai anak-anaknya, Tuhan juga mempunyai satu tujuan, panggilan yang lain pada diri seorang wanita yang tidak menjadi ibu tetapi menjadi istri. Dan itu kita bukan mustahil kalau pada waktunya, in His time, Tuhan akan memberikan. Sekarang, pada hari ini, di minggu hari ini, karena saya mengingat ibu, jadi saya ingin memberikan satu kesaksian ibu saya. Mama saya seorang yang sangat menyintai Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Tahun 2009 dipanggil Tuhan. Saya menyalahkan diri saya untuk 2 tahun. Saya bilang saya yang salah, saya yang salah. Mama saya dapat kidney failure. Jadi saya pertama kali saya datang ke Amerika itu tahun 1985, 28 tahun yang lalu. Tapi di tengahnya saya ada pulang ke Indonesia. Dua anak saya lahir di Amerika, di Michigan. Lantas mama saya tahun 2000 datang nyusul ke Michigan untuk membantu saya. Waktu itu, waktu saya kembali lagi dari Indonesia di tahun 1999, bulan Agustus, saya kembali lagi ke Amerika. Sampai sekarang saya terus menetap di Michigan. Ibu saya datang tahun 2000, bantu. Waktu itu suami saya 6 tahun tidak ada di sini. Tidak ada di Michigan. Saya waktu itu statusnya F1, student. Saya harus kuliah, saya harus kerja di college, di kampus. Saya harus ngurusin anak saya 2, teenage boys. Waktu itu David umur 13, Isaac umur 11 tahun. Suami saya harus kerja di Taiwan, Taipei. Suami saya itu orang Taiwan, made in Taiwan. Jadi suami saya orang Taiwan,
Kerjaannya nggak bisa dilepas. Karena kan kita belum jelas ya, status juga belum jelas. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang punya pengalaman sama seperti ini. Jauh-jauh datang dari Indonesia, mengharapkan satu ada future, the better future, right? Amen. Masa depan yang lebih indah lagi, lebih bagus lagi, lebih menjamin. Jadi kita jauh-jauh datang. Sulit, saya percaya banyak yang istri di sini, suami di Indonesia. Suami di sini, istri di Indonesia. Bertahun-tahun saya mengalami itu. 6 tahun saya tidak bersama suami saya. Kalau bukan dari kekuatan dari Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Amen. Ngurusin anak, kuliah, harus kerja juga, ngurusin rumah juga, dan sebagainya. Goda-godaan, dan sebagainya. By God grace, saya bisa melewati itu semua. Amen. Waktu mama saya datang, masih sehat. Bantuin terus. Sampai akhirnya 5 tahun sebelum dipanggil Tuhan, mama saya dapat gagal ginjal. Dan dialisis ya, cuci darah selama 5 tahun. Berapa kali mama saya dapat emergency. Kalau orang yang cuci darah, kalau kebanyakan fluid ya, cairan di dalam tubuhnya sampai ke paru-paru, itu gak bisa napas tuh. Kayak orang mau kelok gitu, itu gak bisa napas. Berapa kali mama saya itu dapat emergency. Dia dapat emergensinya itu tiba-tiba. Saya dulu kuliah dan saya kerja di kampus. Suatu kali saya ingat sekali kejadian. Tiba-tiba saya tuh, mama saya punya, akhirnya saya tinggal di apartemen, terus saya punya rumah. Saya mulai beli rumah. Saya kebeli rumah, saya punya rumah sendiri. Dan kakak saya yang lelaki, dia juga beli rumah di Michigan, di daerah rumah saya, untuk mama saya tinggal dan anak-anaknya sekolah di sana. Mama saya tinggal di sana, terus ada seorang anak laki-laki, dia kuliah di MSU, Michigan State University. Anak-anak saya juga lulus dari sana semua. Terus anak itu namanya Bagus. Dia anak dari tetangga saya, tetangga yang udah 20 tahunan. Dia tinggal di rumah kakak saya itu dan dititipkan ke saya sama mamanya ya. Karena anaknya mau kuliah, katanya, Dewi, lantaran kamu di sana, anak kirim ke sana ya supaya kamu lihat-lihat. Suatu hari waktu dia mau melangkah keluar, mau kuliah ke kampus, dia bilang dia merasa kayak dibilangin sesuatu atau apa, pokoknya dibilang katanya ke dapur gitu. Jadi dia ke dapur. Begitu dia ke dapur, tiba-tiba dia lihat itu kok di dapur kok flooding ya, banjir, banyak air. Jadi dia lari ke atas ke kamar mama saya. Oma, di dapur banjir, di dapur banjir. Nah, mama saya waktu itu lagi ngap-ngapan. Tapi mama saya tuh kuat sekali orangnya ya, dia tahan sekali. Jadi dia masih tahan, masih turun nih. Mama saya masih turun, kamarnya kan di atas, masih turun ke bawah lihat di dapur. Begitu turun ke bawah makin hebat kan, makin hebat, makin begitu kan. Nah, si Bagus itu telepon saya lagi ada di kampus, lagi kerja. Dan tiba-tiba dia bilang, Tante Dewi, si Oma gak bisa napas, Terus jadi saya langsung panggil 911, ambulance. Saat itu juga, terus saya minta izin, saya pulang. Begitu saya tiba di rumah kakak saya, ambulance tiba. Mama saya dibawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan mama saya waktu itu tertolong. Mama saya tinggal di rumah sakit ICU beberapa hari terus pulang. Itu pertama. Mama saya kejadian ini 5-6 kali. Setiap kali ada mukjizat terjadi, itu semua ada terjadi. Satu kali saya juga lagi kerja di kampus, kalau kerja nggak boleh pakai cellphone kan. Tiba-tiba mata saya itu kayak ngeliat telepon, set gitu telepon di meja. Saya jadi balik begini, saya cari telepon, saya telepon. Begitu saya telepon, mama saya lagi, ada orang tamu kebetulan, tapi mama saya lagi seizure, lagi nggak bisa makan. Begitu.
Saya panggil lagi 911. Mama saya tertolong lagi. 5-6 kali. Setiap kali terjadi. Sampai yang terakhir, mama saya waktu dapat emergency, dia bisa panggil itu sendiri loh. Ambulans sendiri. Dibawa ke rumah sakit itu dia bisa. Semua. Tanggal 5 Juli 2009. July 5th, 2009. Mama saya, kita sekeluarga semua lagi jalan-jalan di Lake Michigan. Kalau di Michigan terkenalnya dengan Lake Michigan. Waktu itu kakak saya yang namanya Ibu Eva, pendeta Eko Yulianto, juga kenal dengan Bapak Ibu di sini semua. Mereka itu minta visa Amerika 6 tahun, gak pernah dapat. Nggak dapat. Kakak saya dulu pernah datang sekali. Dia tungguin suaminya 6 bulan, nggak dapat Pak Eko. Akhirnya dia pulang. Apply 6 tahun, tiap tahun apply. 4 orang ya. Anaknya yang paling gede itu sudah di New York, tapi yang kedua dan yang ketiga masih di Amerika. Apply, bayar $100 tiap tahun ya. $100, 4 orang 400 kali 4 kali 1.600. Dia udah give up deh, dia udah nggak mau deh. Dia udah pikir what the heck, ini Amerika begini susah banget ya. Udah gak mau dia. Udah give up deh, udah deh. Nggak tahu, udah males dia ngurusin. Dia pengen tengokin mama saya, dia nggak bisa, nggak dapet nih, katanya nggak dapet. Tahun itu Mei, anaknya paling gede Daniel di New York telepon, "Mah, nih coba lagi sekali lagi deh, kali si JJ dibawa deh ke Amerika sekolah." Kakak saya itu bilang, ya udah deh kita coba lagi. Kali ini granted 4-4-nya dapat. Praise the Lord. Dapat 4-4-nya, datang ke Lansing, ke tempat saya di Michigan, bersama-sama ibu, keluarga, semua mama saya ngumpul selama 2 bulan. Dapat itu semua. Sampai satu hari, 5 Juli 2009, pulang dari gereja hari Minggu. Kemarinnya itu kita masih Independence Day, masih barbecue ya di park, masih nyanyi-nyanyi gitu, puji-pujian sama Pak Eko, semua sekeluarga ngumpul, cucu anak semua. Tanggal 5 Juli kami jalan-jalan, on the way home mama saya di mobil mulai lagi sesak napas. Saya udah tahu kan, saya udah handle ini bertahun-tahun kan, saya udah tahu, langsung saya panggil lagi 911. Ya karena itu di highway juga jadi sulit kan cari stop gitu untuk gas station atau rest area atau apa kan. Jadi akhirnya ketemu. Tapi begitu ambulance datang, mama saya sudah pingsan. Saya nggak ada di mobil, begitu udah parkir di gas station, sayanya keluar, bener-bener lari-lari kan, ngomong sama di telepon terus sama ini, sama apa itu ambulance ya, come here, ini gas stationnya yang ini on the way, number ini highway apa gitu. Terus kakak saya semua ada di mobil, anak saya di semua, ya udah lihat. Mama saya di situ. Mama saya manggil, Yesus, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Mama saya tutup mata. Tapi dengan memanggil Yesus, 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 haleluya, 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 mama saya tutup mata waktu itu. Tapi sekelilingnya anak cucunya semua ada di situ. Dibawa ke rumah sakit, tinggal beberapa hari, kita masih nggak mau give up karena kita mengandalkan kita. Kita masih pikir, wah apa yang bisa kita lakukan untuk mama tercinta di rumah sakit. Tapi rupanya rencana Tuhan lain. Rencana Tuhan lain. Waktu itu saya tidak bisa terima. Saya bilang, biasanya saya bisa tolong mama saya kok. Biasanya saya panggil keburu. Saya paling tahu mama saya punya keadaan. Kenapa waktu itu gak bisa? Biasanya bisa, udah bisa. Itu begitu masuk ICU ditolong, semua begitu mama akan pulang lagi ke rumah. Saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan biar kasih mukjizat lagi Tuhan, apapun Tuhan.
biar mama saya bisa kembali. Saya menyalahkan diri saya 2 tahun. Saya kerja di bank. Nasabah datang, customer saya, seorang ibu-ibu tua. Dengan tidak sengaja saya kesentuh tangannya. Begitu kesentuh tangannya, saya nangis, air mata saya langsung jatuh. Saya begini. Saya ingat mama saya tangannya suka dingin-dingin gitu kan, kesentuh. Terus saya rasanya nggak terima. Saya bilang, Tuhan, ini nenek-nenek masih hidup, masih bisa datang nih ke bank saya, bawa mobil sendiri, ngurusin sendiri. Ini mama saya kayak gini masih sehat. Paginya tuh masih masak, anak-anaknya itu masih makan semua. Kalau kita masak kan orang Chinese itu ada ya, yang namanya itu sayur asin sama kayak sebutannya itu sancen gitu loh. Jadi kayak bacon gitu ya. Itu keluarga udah seneng, udah makan habis sama cucu anak di habis itu. Paginya itu masih gitu, jalan-jalan masih cantik, mami saya udah dandan, udah apa segala macam. Udah. Jadi saya pikir ini, saya nggak bisa terima. 2 tahun saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya rasanya begitu. Tapi waktu saya di beberapa kali saya lagi kerja atau saya di luar, saya bisa ketemu orang. Waktu saya kerja, 1 kali nasabah datang, American African ya, a lady, dia datang. Dia tegur saya, dia bilang, "Are you okay?" Saya bilang, "Yes, I'm okay." "No, you're not okay." Dia bilang, "You're not okay." Terus dia bilang gini, dia langsung bilang, ternyata dia itu suster, salah satu suster mama saya waktu dialysis. Terus dia bilang begini, "You know what? She is a believer." Anak Tuhan. Dia bilang, jujur. Dia bilang ya, "If this is his time, his time." Bilangnya begini, saya ini, dia bilang, "I am a nurse. I'm a resident nurse. I've been working as a nurse for more than 20 years. Terus dia bilang, "Even in front of your mom at that time, there's a very, the best doctor, the best nurse. If that was his time, his time." Kalau pada sudah waktunya. Di sini saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu, bukan hanya seperti tadi Bapak Pendeta pada pagi hari ini juga bilang kan, kakaknya dipanggil, saudara dipanggil Tuhan. Itu kan sudah waktunya in his time. Begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu, bersabar, kita bersandar pada Roh Kudus, pada Yesus. Bersandar untuk kehidupan kita di sini. Tunggu, suami saya 6 tahun baru bisa datang ke Amerika. Jadi banyak Bapak Ibu di sini yang ditinggalkan suaminya di sana, istrinya di sana, gitu yang ngaco belok ada istilahnya ya. Udah kehidupannya udah di sini udah capek, mau mesti kerja, ada pembantu ini itu semua, anak-anak ini ya nyari duit ini segala macam, udah frustrasi, udah stres. Saya mau tanyakan, saya akan doakan biar kursi-kursi di sini dipenuhi. Jadi tugas kita yang tadi Pak Pendeta bilang, biar kita dipakai sebagai alat Tuhan. Bukan di sini saya memberikan kesaksian, "Oh, Dewi Puspa datang, kesaksian gua datang." Bukan. Siapapun yang memberikan kesaksian, siapapun yang mengkhotbah di sini, itu hanya dipakai oleh Tuhan waktu itu. Amin. Saya baru pulang dari Cina sama anak saya 3 bulan, saya di Cina. Februari saya kembali. Anak saya dapat scholarship di Cina. 1 hari saya belanja, beli celana panjang. Saya kan orangnya pendek. Ini sih agak tinggi karena ada hamil gitu. Pendek. Jadi celananya tuh mesti alteration, mesti gunting. Saya diantarin ke sebelah-sebelahnya gunting. Ya, itu di Santung ya, Santung Province. Anak saya kuliah di sana. Saya pergi ke sana. Lagi saya di situ, saya mungkin udah cerita, mungkin udah ada yang dengar, ingat atau lagi di situ, orangnya alteration itu, dia setel musiknya lagu Christian hymns, lagu rohani. Langsung saya tanya sama dia, "Di sejitu tuh," saya bisa kan Mandarin, saya ngajar Mandarinnya. "Di sejitu tuh," dia bilang, "Iya." Terus saya bilang, "Ya, kamu ini orang Kristen ya?" "Iya, saya juga orang Kristen," saya bilang. "Ke gerejanya kemana?"
Terus dia bilang, mana bisa ke gereja? Mana bisa ke gereja di sini? Sembunyi-sembunyi aja di rumah. Saya dengar itu, saya sedih sekali. Saya pikir kita kalau di sini begitu bebas ya, udaranya enak ya. Ya kan? Tempatnya enak di sini, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak apa, bisa dengar firman Tuhan, bisa nyanyi, bisa menyembah Tuhan, memberikan puji-pujian. Kita bisa mendengar, bersatu, saling menguatkan. Kalau yang tidak datang itu, tolong diberitahu ya. Bapak, Ibu bilang gitu ya sama mereka ya. Bukannya mereka tidak ada kemauan, saya percaya mereka ada. Tapi apa? Ada roh iblis yang mengganggu. Bikin malas datang ke gereja, bikin malas baca Alkitab, bikin malas untuk berbakti kepada Tuhan. Worship God. Jadi itu ada yang ganggu, ada roh iblis yang bikin malas. Jadi kalau kita mengajak, tadi Bapak bilang 1 Timotius 5:8 itu, di situ untuk menjaga care saudara-saudara, bukan saudara saja tetapi tetangga, tetapi teman semua. Penuhilah kursi-kursi di sini. Kita mengabdi kepada Tuhan, kita memberikan waktu kita pada Tuhan. Berapa lama kita, kalau kita shopping 1 hari ya, 4-5 jam tuh nggak merasa ya. Kalau shopping nggak merasa, tapi kalau kebaktian kayaknya 1,5 jam aja udah capek. Benar, kaki udah leno, udah duduk di situ, pantat pegel nih, panas. Apa ini? Nah, tapi tahu nggak, waktu itu khusus ada waktu yang benar-benar mengglorify His name, menyenangkan hati Tuhan. Amen. Tuhan lihat anak-anaknya, Tuhan lihat anak-anaknya. Coba ya kalau kita lagi ini, misalnya lagi Bible study atau lagi di mana gitu meeting ya, kita di ruangan ini, di sebelah ruangan itu ada babysitter yang jaga baby kita. Mendadak tiba-tiba lagi meeting ada satu baby, nangis ya baby ya, nangis ya. Lani pasti tahu, oh itu bukan anak saya itu bukan Hans. Pak Yosef bilang, oh Hans nangisnya nggak kayak gitu, enggak. Kenal, dia pasti kenal. Nanti yang satu bapak yang lain lagi, ini Pak Boy bilang, oh itu anak saya. Nangis, ketahuan. Itu anak saya, itu suara anak saya, dia pasti datang, dia pasti kenal. Yang saya mau sampaikan, Tuhan juga begitu. Kalau dia kenal kita, dia dengar suara kita, kenal. Amen. Yes. Kalau enggak, Tuhan bilang, siapalah kau? Nangis-nangis gak kenal aku. Ya, kita bawa orang-orangnya, kita janji sama Tuhan, kita bilang Tuhan, bawa, ajak Tuhan, ajak itu semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya lihat ya, pengkhotbah Ecclesiastes pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amen. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salah satu firman Tuhan kesukaan saya yaitu Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kalau pakai pengertian kita doesn't make sense ya, nggak masuk akal, kita nggak mau terima, nggak suka. Dan itu juga waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya pikir biasanya selalu mama bisa pulang kok. Kok ini urusannya sama, lagi rame-rame lagi di samping aku lagi gitu. Kok nggak bisa gitu. Tapi yang seperti suster itu bilang, in his time. Kasih saya di jail. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his
your time, in your time, in your time, in your time, you make all this beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Let's sing together. In His time. In His time, In His time. in His time, He made all things beautiful. In His time, Lord, please show as you're teaching me your Just what you say in your time. Sekali lagi ingat Ecclesiastes pengkhotbah 3 ayat 11.